persoalan yang terbesar yang masih kita belum memperhatikan adalah krisis akhlak. Menurut saya persoalan di negeri kita bukan masalah pemerintah, bukan persoalan undang-undang, bukan persoalan apa yang diterapkan, bukan persoalan DPR, tapi persoalan kita belum bisa membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadapi tantangan persoalan ekonomi, persoalan politik di negeri kita, persoalan keadilan sosial, dan berbagai macam persoalan. Tapi menurut saya, persoalan yang terbesar yang masih kita belum memperhatikan adalah krisis akhlak. Menurut saya persoalan di negeri kita bukan masalah pemerintah, bukan persoalan undang-undang, bukan persoalan apa yang diterapkan, bukan persoalan DPR, tapi persoalan kita belum bisa membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya, salah satu sebab sebarnya Islam di Indonesia sampai Indonesia menjadi negara terbesar sedunia penduduk Islam. Orang pendahulu kita, ulama-ulama dari Yaman, para wali-wali yang datang dari Yaman, dari Hadramaut, mereka waktu itu tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tertarik masyarakat Indonesia di masa itu dengan berbagai budaya, berbagai suku, berbagai agama, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Mereka begitu luar biasa melihat akhlaknya Islam melalui para habaib, para ulama, para kiai yang terdahulu, membuat mereka tertutup hatinya dan ikut bersama-sama Islam. Sedikit demi sedikit kehilangan akhlak itu, dan Allah menjaminkan satu negeri makmur karena ketinggian dan kemuliaan akhlak, dan Allah janji kehancuran satu negeri kalau kerusakan akhlak. Akhlak di antara kita yang harus kita jaga. Kita harus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Salah satu akhlak adalah keadilan. Makanya kalau kita harap Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah dan jujur, mohon maaf, kita harus juga berlaku adil. Allah tidak mungkin mendatangkan seorang yang bukan dari kita. Pemimpin, mohon maaf, pemimpin kita dari mana? Dari langit turun? Turun dari langit? Atau dari kita? Dari kita, masyarakat Indonesia. Tapi coba bayangkan, bagaimana kita berharap mendapatkan pemimpin yang adil. Mohon maaf, kita aja dalam kehidupan kita tidak adil. Bagaimana kita mengharapkan dapat pemimpin yang amanah, kita aja tidak amanah. Bagaimana kita ingin dapat pemimpin yang jujur, mohon maaf, di antara kita tidak jujur. Saling adu domba, saling fitnah, saling mencari celah kawannya, sahabatnya. Banyak orang putus silaturahim gara-gara urusan harta, urusan warisan. Banyak pemuda-pemudi tidak salat subuh. Bagaimana kita Allah anugerahkan banyak keberkahan negeri kita, sedangkan kita sama Allah aja masih belum beres. Dan teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau dia duduk manis, itu bukan mulia akhlaknya. Tapi ketika tertekan dengan ujian, dicaci maki, dihina, difitnah, di berbagai macam ujian yang dia dapat, akan terlihat akhlaknya. Apakah dia sabar?
Apakah dia mampu menahan marahan? Apakah dia mampu membalas dengan baik? Atau dia mau balas dendam? Dan apa yang saya jalankan selama saya berada di Indonesia, bahkan dulu waktu saya lahir besar di Madinah, saya hanya punya satu tujuan. Saya ingin menjadikan hidupku semua meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian cara Nabi Muhammad. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai baju-baju biasa yang tidak pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Itu bukan persoalan. Karena budaya dulu di zaman Nabi Muhammad kan bisa berubah. Budaya kebiasaan soal pakaian. Tapi kita bisa meniru Nabi Muhammad dalam berpakaian. Nabi Muhammad kalau berbaju, menggunakan bajunya atau pakaiannya, masukin tangan kanan dulu, baru yang kiri. Kita bisa nggak tiru itu? Bisa. Baki celana, baki kamis, baki baju, baki seragam, apa saja, masukin tangan yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki celana, saya masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak yang paling kecil 1,5 tahun. Biasanya kalau saya suka pakiin baju, saya selalu, namanya anak-anak, kadang-kadang suka majuin kaki yang kiri. Saya bilang, kaki yang kanan, meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak faham apa itu Nabi Muhammad, dia siapa itu Nabi, namanya anak-anak kecil. Tapi saya ingin dia dari kecil terdengar di telinganya dan tersimpan di hatinya. Apapun yang saya lakukan adalah meniru Nabi Muhammad. Lama kelamaan dia akan bertambah tumbuh besar, insya-Allah akan bertambah cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum pakai tangan kanan, meniru Nabi Muhammad. Sekarang pemuda zaman sekarang, termasuk anak-anak kita, semuanya punya idola. Anak-anak kita nangis-nangis minta dibeliin baju bola sama ibunya. Tapi yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Idola. Suka nonton bola, suka main-main mereka, walaupun mereka itu kafir. Idola mereka. Kalau idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita perjuangkan. Biasakan mereka, termasuk ketika anak-anak kita sering memperhatikan orang tua. Kalau ada anak mengambil sesuatu, namanya anak-anak, kita mau kasih permen atau mau kasih apa, kadang-kadang dia majuin tangan yang kiri, nunjukkan tangan yang kiri. Kita selalu bilang apa? Bilang apa kalau kita tegur? Mana tangan yang bagus? Mana tangan kanan? Mana tangan yang baik? Gitu kan? Bisa nggak dirubahkan kata itu mulai hari ini? Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Walaupun anak-anak tak faham apa itu Nabi Muhammad, tak apa-apa. Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dia dari kecil, saya minum pakai tangan kanan karena tiru Nabi Muhammad. Saya berpakaian boleh tangan kanan Nabi Muhammad. Saya masuk masjid majukan kaki yang kanan Nabi Muhammad. Keluar dari masjid saya dahulukan kaki yang kiri Nabi Muhammad. Kalau saya tidur berbaring sebelah kanan Nabi Muhammad. Ketika saya mulai baca ayat Al-Kursi, meniru Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati-hati kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang saya percaya di masyarakat Indonesia sangat cinta Nabi Muhammad, dan saya yakin tidak diragukan.